saat tertekan dalam menghadapi tanggung jawab, tapi secara sadar waktu juga terus berjalan. Dan hendakkah kita melakukan perjalanan tersebut atau hanya bergumam dalam pengasingan diri? Tapi mana yang terpenting? Secara jelas dalam penentuan perjalanan pasti ada pilihan. Ada juga persiapan untuk lebih memantapkan segalanya. Ada ilmu yang matang secara sempurna untuk mendampingi. Aku kali ini berbincang absurd mempertanyakan hal tersebut dengan tarikan nafas tak teratur yang seakan sesak membuat malaikat pencabut nyawa mendekat untuk mengakrabkan diri. Tentu aku kehausan. Dehidrasi ini tak pernah aku rasakan. Dan sekalipun kalimat telah panjang lebar aku jelaskan, tapi solusi susah untuk tercapai. Ide telah terbuang, dilenyapkan oleh hembusan angin. Nyamannya kedudukan merenggut ketenangan. Aku menghitung secara pasti angka-angka tersebut. Namun aku resah karena ternyata angka yang bermunculan adalah angka yang datang dari antah berantah. Semenjak nalar keresahan tertuang dalam tulisan di buku ini, yang hanya banyak berbicara tentang aku dalam ketiadaan aku, firasat ketakutanku seakan mengungkapkan ini adalah kutukan yang berakibat ide terjamah hanya untuk aku yang penakut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban aku adalah aku yang akan mengorganisir ide untuk membuang jauh-jauh zona nyamanku yang seakan telah membumbung tinggi terbang di angkasa. Walaupun struktur kalimat yang membingungkan, tapi justru di sanalah yang sebenar-benarnya diriku bersemayam dengan damai. Aku tidak merakit perahu untuk mengarungi lautan, sebab unsur yang ada pada alam semesta raya ini begitu kompleks. Dengan membenarkan satu kalimat akan memunculkan percikan api yang sulit untuk padam. Kompleksitas alam semesta memberikan aku kekacauan, kebimbangan, kerapian, kedamaian, kepatuhan, kegembiraan, dan masih banyak yang lainnya. Maka dari itu, aku secara acak menganggap aku mengacu pada kompleksitas tersebut. Setiap kalkulasi pada perencanaan akan ada aku yang berharap kepada Tuhan, bahwa harapanku memberikanku kekuatan yang sebenar-benarnya kekuatan. Akan tetapi saat panjang lebarnya aku dalam tulisan ini, hanyalah aku yang ingin mempertaruhkan aku pada pertanggungjawabanku. Begitulah jikalau aku berbicara pada aku dalam ketiadaan aku pada ragaku di dunia ini. Tontonanku memaksa, pemaksaan tersebut merusak kendaraanku. Lalu bagaimana aku memaknai setiap kejadian? Ini belum akhir, tapi dalam penentuan kalimat terakhirku akan membuat terbenamnya aku dalam tanah. Sehingga perjalanan ini aku anggap akan menjadi lelucon terpanjang dalam hidupku sendiri. Dan diriku sendirilah yang akan menjadi pemeran utamanya. Tapi aku juga menganggap bahwa aku tak punya kuasa atas apapun. Bahkan lebih dari itu, aku pun tak punya rasa tangguh di dalam diri ini. Tapi apalah arti dari adanya ide yang selama ini terpendam, yang telah bergejolak sekian lamanya. Aku juga mengutamakan pendirian dalam setiap kesalahan-kesalahan yang terjadi, dengan berandai bahwa pendirianku selayaknya batu karang yang tak tergoyahkan.
Begitupun aku larut dalam diriku sendiri. Sekecil apapun keterpurukan itu akan melebur menjadi debu yang mudah tertiup oleh angin. Aku harus mampu berdiri tegak dan melangkahkan kakiku yang keresahan dalam diam, hingga waktu yang berjalan akan menuntunku menuju tingkat tertinggi menjadi manusia yang terlucu.